Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, dewan juri yang adil dan bijaksana. Tak lupa pada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni syurga. Amin Allahumma amin. Hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah, tak kenal maka tak arif. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Kusuma dari perwakilan IPPNU Ranting Sidoarjo akan menyampaikan orasi keislaman dengan tema peran pemuda sebagai agen perubahan dalam era globalisasi. Istilah globalisasi sudah tidak asing lagi. Tentu kita bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tapi kita juga turut terlibat di dalamnya. Khususnya kita yang mengaku pemuda, di mana merekalah generasi yang paling cepat merespon segala perubahan, dan merekalah yang dianggap paling mampu mengelola perkembangan. Namun, yang menjadi pertanyaan, seberapa siapkah para pemuda menyambut era globalisasi ini? Sudah bijakkah dalam menghadapi dampak negatif maupun positifnya nanti? Dalam salah satu syairnya, penyair muda yang bernama Tofaroh pernah berkata, "Jika orang-orang mencari sosok penggerak perubahan, aku menduga kamilah yang akan mereka temui. Karena kami dianggap sosok yang kaya inovasi, penuh energi, dan mempunyai semangat tinggi." Hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai kaum pemuda harusnya sadar diri dan mampu memanfaatkan kesempatan masa muda ini dengan bijak. Masa keemasan ini tidak akan terulang lagi. Sekali terlewati, tak akan bisa terganti. Sahabat Ali radhiyallahu an pernah berkata, "Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi." Pada zaman era globalisasi yang sedang berlangsung ini, sudah selayaknya kita harus memiliki peran aktif untuk menjawab berbagai tantangan zaman dan juga siap turut andil membangun peradaban. Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan diri, ada 3 hal penting yang harus kita miliki. Yang pertama, ilmu atau pengetahuan. Ilmu adalah ibarat kunci bagi segala pintu. Untuk membuka pintu peradaban dalam era globalisasi ini, kita harus punya kuncinya, yang artinya harus mengerti ilmunya, peka dengan dinamika persoalannya, dan tanggap menemukan solusinya. Sebab sungguh teramat beruntung orang yang memiliki ilmu, sehingga ia mampu berbuat lebih baik, lebih benar, dan lebih terarah. Maka dari itu, Nabi juga memerintahkan dalam salah satu hadisnya, yaitu yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Tak peduli dengan waktu, usia, maupun dengan masanya, ilmu pengetahuan harus terus dicari dan dimiliki. Dengan kemajuan teknologi dan semakin mudahnya mendapatkan informasi di era globalisasi ini, tentu tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Semakin kita mengetahui suatu hal pada aslinya, semakin kita belum mengetahui hal-hal lain yang masih tersimpan. Semisal kita ingin belajar memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita tidak akan cukup bila belajar dengan mengandalkan terjemahnya saja. Perlu ilmu lain seperti tafsir, balaghah, mantek, bayan, dan mengerti asbabun nuzulnya. Hal ini agar pemahaman kita benar
terhindar dari pemahaman yang tekstual, dan selanjutnya dikhawatirkan mengarah pada pemahaman yang radikal. Nauzubillah. Maka dari itu, mari mengisi dan menghiasi hari-hari kita dengan menambah pengetahuan. Sebab dengan terus menambah pengetahuan inilah kita akan semakin siap mengikuti segala arus perkembangan zaman. Yang kedua, skill atau keahlian. Anak muda adalah anak yang dibentuk dan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan zaman. Oleh sebab itu, mereka harus dibekali skill dan keahlian. Karena dengan skill dan keahlian inilah mereka akan mampu bersaing, bermanfaat dan berguna bagi dirinya maupun untuk sesamanya. Skill atau keahlian menurut pembagiannya dibagi menjadi dua, hard skill maupun soft skill. Hard skill adalah suatu keahlian teknis yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui pembelajaran dan latihan, seperti keahlian dalam menulis, mengoperasikan komputer, marketing, dan lain-lain. Sedangkan soft skill adalah kemampuan yang bersifat melekat pada diri yang meliputi kemampuan berkomunikasi dan juga kemampuan untuk beretika. Kemampuan ini bisa kita miliki dan juga bisa kita latih dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan. Salah satunya yaitu dengan aktif mengikuti agenda keorganisasian. Sebab ketika kita mengikuti suatu organisasi, secara tidak langsung kita juga dilatih untuk saling berkomunikasi dengan baik, berpikir terbuka, menjaga etika, public speaking, dan kepemimpinan. Di kalangan Nahdiyin sendiri sudah tidak asing lagi dengan banyaknya banom-banomnya, dan dalam pergerakan organisasinya juga diisi dengan para pemuda, misalnya dari IPNU, IPPNU, GP Ansor maupun Fatayat. Dengan cara berorganisasi itulah kita bisa merawat dan mengembangkan potensi soft skill yang kita miliki, dan nantinya akan berguna untuk menatap masa depan yang sedang menanti. Selanjutnya, yang harus kita miliki adalah karakter pemuda pembangun. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya. Karena 10 tahun ke depan dari saat ini, pemudalah yang menjadi aktor utama dalam perkembangannya. Anak muda harus aktif, bukan pasif. Anak muda bukan yang banyak gaya, tapi banyak manfaatnya. Anak muda bukan yang hanya posting sana-sini, tapi berani turun aksi. Bangsa, negara, maupun organisasi terbesar Nahdlatul Ulama kita butuh dikelola oleh pemuda yang berkarakter pemberani dan mempunyai jiwa untuk memajukan pembangunan. Baik pembangunan pada sisi moral, sosial, maupun di tingkat nasional. Kita memang bukan yang sempurna, tapi bukan berarti kita tak bisa berkembang. Pesan kami, rebahan secukupnya saja, tapi untuk berjuang harus sampai selelahnya. Dan harapan kami, semoga kita menjadi pemuda yang bermental pembangun, mempunyai kemampuan berjuang, dan berperan aktif membawa perubahan. Sekian dari kami. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.